Galbay pinjol itu 100% aman. Kok bisa seperti itu? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak sekali nasabah yang memang gagal bayar, bahkan memang tidak bisa bayar. Apakah itu akan aman atau tidak? Di sini kalian harus pelajari dulu yang namanya ibaratnya kita nggak bayar di pinjol, ataupun kita kembali ke hukum pinjol sendiri, yaitu hutang pihutang. Di sini jelas ya, yang namanya hutang pihutang itu perdata. Kita akan kembali ke hukum pinjolnya. Di sini lihat. Hutang pihutang itu sudah masuk pasal 1754 KUHP Perdata, yang mana ini perjanjiannya adalah pakai habis, yaitu suatu perjanjian uang yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang ataupun dapat dipakai secara habis oleh pihak kedua. Nanti dengan setelah terpakai itu, bahwa syaratnya pihak kedua itu bisa mengembalikan sejumlah uang yang dipakai ataupun barang yang dipakai sejumlah yang sama. Di sini sebenarnya kalau memang kita niat bayar juga di yang namanya pinjol itu sendiri, kita cukup bayar pokoknya aja. Itu juga sudah cukup dalam perjanjian perdata, itu sudah selesai. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dengan tidak membayar sama sekali itu aman 100%? Ya, aman. Kenapa? Karena kita akan kembali ke hukum juga. Misalkan, apakah yang memberikan pinjaman bisa melaporkan kita ke pihak yang berwajib? Itu enggak, karena kita akan nanti kembali lagi ke pasal yang akan menyangkut pautkan dengan hutang itu sendiri. Seperti ini, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM. Ya, di sini tidak seorang pun putusan pengadilan boleh pidanakan penjara dan kurung berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang pihutang. Jadi kenapa Galbay itu bisa 100% aman? Dikarenakan hukumnya cuma perdata dan itu tidak ada yang namanya hukum pidana. Kalau kalian pun misalkan mau bayar, itu cukup dengan bayar pokoknya aja. Itu sudah menutup juga yang namanya pasal perdata itu sendiri. Karena di situ perjanjiannya, kita cuman bisa ibaratnya mengembalikan sejumlah pokok yang memang kita terima. Kalau yang namanya bunga-bunga itu mah adalah kebijakan ataupun perjanjian perusahaan itu sendiri. Kalau dalam pasal perdata itu sendiri, kita cukup kembalikan hanya sejumlah pokok yang kita terima aja. Mungkin di sini yang jadi PR adalah bagaimana menghadapi resiko-resikonya jika kita memang nggak bayar hutang di aplikasi pinjaman online, itu salah satunya. Pasti kita akan mendapatkan yang namanya penagihan-penagihan, teroran, ancaman, intimidasi, sebar data, dan bahkan DC datang ke rumah. Kalau mungkin untuk orang awam itu akan menjadi hal suatu yang berat lah, dikarenakan tidak ada pengetahuannya tentang hukum pinjol itu sendiri, dan bahkan tidak tahu bahwa memang yang namanya pinjol itu hukumnya seperti apa. Disinilah butuh bimbingan dan juga dampingan seseorang yang mana bisa menyelesaikan ataupun mendampingi Anda saat kalian gak bisa bayar. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol dan sudah memang gak bisa bayar di pinjol itu, silakan masuk aja ke bimbingan saya yang ada di bio. Di situ ada WA yang bisa kalian hubungin. Di sini saya akan bimbing dan juga dampingin seperti apa langkah-langkahnya, ataupun mau sekedar konsultasi silahkan aja langsung. Kalau saya sedang live juga silahkan join live aja langsung.